Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valeria Alana Yusri dengan NPM 24150616046 dari kelompok 2D kelas PSID. Nah, video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir praktikum teknik digital judul 4 yaitu counter. Nah, pada kali ini saya akan membuat rangkaian asynchronous counter up dengan 6 bit. Di sini yang diperlukan itu ada logic toggle untuk memasukkan pulsa input clock-nya, lalu ada logic clock untuk outputnya. Oke. Selanjutnya kita menggunakan IC 4027, di mana IC 4027 ini dia adalah active high. Oh, salah. Oke. Menggunakan IC 4027 JK flip-flop. 40, oh salah, 027 JK flip-flop. Baik, lalu kita juga menggunakan komponen power di sini yang nanti akan digunakan untuk mengalirkan arus positifnya. Baik, kita sekarang menyusun dulu terlebih dahulu si JK flip-flopnya yang terdiri dari 6 JK flip-flop. Oke. 1, 2, ini dirapikan dulu ya. 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya kita hubungkan logic toggle sebagai input pulsa clock ke masing-masing pin clock di setiap maksudnya ke flip-flop pertama, yaitu di sini flip-flop U1A. Nah, selanjutnya karena asinkronus itu input JK-nya langsung terhubung ke VCC semua atau pada Proteus ini namanya komponen power, jadi kita hubungkan terlebih dahulu pada setiap flip-flopnya. Jadi pada rangkaian asinkronus ini input JK itu selalu bernilai 1-1. Nah, sekarang semua flip-flop JK-nya sudah terhubung dengan power. Lalu kita hubungkan output masing-masing dari Q aksen ke clock di flip-flop setelahnya. Jadi seperti output Q aksen dari U1A ini, dia masuk sebagai input clock U1B. Output Q aksen dari U1B masuk sebagai input clock U2A, dan output Q aksen U2A masuk sebagai output input clock U2B. Output Q aksen U2B masuk sebagai input clock U3A, dan yang terakhir output Q aksen U3A masuk sebagai input clock U3B. Nah, selanjutnya kita hubungkan logic probe-nya untuk menampilkan keadaannya, state-nya, atau output-nya. Nah, untuk asynchronous counter up ini, dia itu dihubungkan dari output key-nya. Oke, kita atur dulu. Nah, kita hubungkan ke masing-masing output key dari setiap flip-flop. Jadi karena kita menggunakan 6 flip-flop di rangkaian ini, artinya nanti akan ada 6 bit yang akan tampil pada state-nya. Oke, jadi untuk rangkaian ini sudah selesai. Coba kita tes dulu apakah berjalan. Oke, berarti rangkaian asynchronous counter up ini sudah jadi. Mari kita inputkan untuk pulsa input. Pada kali ini saya akan menginputkan 10 pulsa input yang artinya 0 sampai 9. Nah, sebenarnya untuk rangkaian asynchronous counter up ini, karena dia kita memakai 6 flip-flop. Nah, jadi counter itu kan berfungsi untuk menghitung mundur atau maju. Nah, untuk counter up ini dia menghitung
maju dan menampilkan urutan desimal dari 0 sampai nanti L terakhir itu dalam bentuk biner. Nah, karena kita menggunakan 6 bit flip-flop, maka akan ada 6 bit yang tampil, jadi kita gunakan 6 bit biner. Terus, gimana sih caranya kita untuk tahu si counter ini tuh bisa menghitung sampai berapa? Jadi, ada rumus yang namanya 2 pangkat N dikurang 1. Nah, N-nya itu adalah jumlah bit atau jumlah flip-flopnya. Jadi, pada kali ini, 2 pangkat N, 2 pangkat 6, yaitu 64, dan dikurang 1, karena dihitungnya dari 0. Jadi, asynchronous counter 6 bit ini dapat menghitung dari desimal 0 sampai desimal 63. Nah, yang akan saya inputkan, asynchronous counter ini akan menghitung dari desimal 0 atau pulsa input clock 0 sampai pulsa input 9. Yang pertama sekarang keadaannya itu adalah default atau pulsa inputnya 0 dan semua keadaannya itu 0. Bisa dilihat karena kenapa keadaannya 0? Karena 4027 ini activate atau akan beroperasi ketika trigger clocknya itu rising edge atau dalam keadaan 1. Nah, kita bisa lihat di clock pertama dan super clocknya juga, itu clocknya itu masih bernilai 0 semuanya. Dan output key, yang paling penting adalah output key-nya masih bernilai 0. Selanjutnya kita masukkan input pulsa yang pertama. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa keadaannya 0,00001, bacanya dari kanan. Nah, kenapa bisa yang paling kiri berubah? Yang kiri ini ada LSB atau less significant bit, atau bit paling kecil, yaitu ketika dia rising edge untuk yang pertama kalinya, dia akan men-trigger clock di flip-flop yang pertama ini, dan otomatis output key-nya akan mengikut, output key-nya akan 1. Nah, di sini output key-nya menjadi 1, oleh karena itu, karena terhubung wajib-flopnya menjadi 1. Dan pada input clock pulsa pertama ini, flip-flop lainnya itu belum menerima input pulsa clock, oleh karena itu, belum berubah. Untuk ini 0, tadi 1, sekarang yang kita kedua. Nah, di kedua ini, men-trigger flip-flop yang U1B. Kenapa? Karena tadi itu, ketika di keadaan sebelumnya, ini kan yang kini nilainya 1 di sini. Dan di sini 0. Sedangkan ketika dia keadaannya untuk pulsa kedua, dia itu akan men-trigger clock-nya lagi supaya toggle berubah. Akhirnya dari 1 ke 0, yang mana key aksennya berubah dari 0 ke 1. Key aksen ini kan terhubung ke clock flip-flop yang U1B atau flip-flop kedua. Nah, jadi karena dia sudah terhubung ke flip-flop kedua dan inputnya sudah aktif satu-satunya BJK-nya, maka flip-flop kedua ini ke-trigger, mendapatkan trigger, sehingga output key-nya yang tadinya 0 berubah menjadi 1. Terjadi toggle. Nah, untuk flip-flop U2A, U2B, U3A, dan U3B pada keadaan ini belum mendapatkan trigger dari clock-nya. Oke, kita masuk ke input pulsa ke 3. Nah, di sini kenapa men-trigger flip-flop yang pertama? Karena tadi pada keadaan sebelumnya, flip-flop pertama itu keadaan clock-nya itu 0. Nah, jadi ketika dia mendapatkan trigger, maka akan terjadi toggle lagi di output-nya. Jadi output key aksennya berubah lagi menjadi 1. Nah, kenapa flip-flop yang kedua ini dia tetap mempertahankan keadaannya? Karena pada keadaan sebelumnya itu, dia memang output key-nya 1 dan tidak mendapatkan clock lagi dari si flip-flop pertama ini. Jadi tidak terjadi trigger apapun dan tidak terpengaruh karena tidak mendapatkan clock untuk flip-flop kedua. Oke, kita lanjut ke pulsa input keempat. Nah, di pulsa input keempat ini, dia men-trigger flip-flop U1A dan flip-flop U1B atau flip-flop pertama dan kedua. Kenapa? Karena tadi keadaan mereka itu 1-1. Jadi ketika ada clock pulsa lagi yang masuk, karena di sini dia awalnya tadi 1, maka akan toggle menjadi 0. Dan di sini, tadi karena clock-nya 0, maka ketika ada pulsa input yang masuk akan men-trigger dan clock-nya masuk dan men-trigger output-nya key-nya menjadi 0. Sedangkan, kalau key-nya 0, key aksennya berarti sama dengan 1. Dia terhubung ke clock flip-flop yang ketiga atau U2A. Nah, flip-flop ketiga ini karena mendapatkan clock yang bernilai high, dia akan men-trigger output clock-nya. Nah, output flip-flopnya maaf. Jadi output-nya yang tadinya key-nya 0, itu berubah menjadi 1. Karena dia toggle. Sedangkan flip-flop U2B, U3A, dan U3B ini masih belum tertrigger pada keadaan pulsa keempat ini. Selanjutnya masuk ke pulsa input ke... Nah, di pulsa input 5 ini men-trigger flip-flop yang U1A, karena tadi keadaannya 0, dia masuk clock aktif, maka men-trigger key-nya yang tadinya 0 jadi 1. Dan untuk... sebentar, kita... Dan untuk yang flip-flop kedua atau U1B ini, dia juga masih mempertahankan. Oke, coba kita ulang sampai... Maaf, coba kita ulang sampai pulsa yang kelima. Oke, ini masih 0, 0, 1, 2, 3, 4, oke, dan 5. Di sini, di pulsa yang kelima, dia men-trigger flip-flop pertama, dan mempertahankan kedua keadaan ini. Kenapa? Karena dia ketika keadaan sebelumnya, si clock ini tidak mengalirkan clock flip-flop U1B tidak mendapatkan trigger high. Jadi dia tetap mempertahankan keadaannya yaitu 0. Sesuai dengan output key-nya yang sebelumnya itu 0. Nah, akan tetapi karena dia keadaan sebelumnya di output key aksen U1B ini dia 1 yang terhubung ke clock U2A, itu dia juga tetap mempertahankan keadaannya karena dia output key-nya masih 1 di sini. Jadi yang ke-trigger pada pulsa yang kelima ini cuma ini saja, dan flip-flop U1B dan U2A ini mempertahankan keadaannya. Karena
dia tidak ada pulsa clock lagi yang masuk ke dua flip-flop ini. Oke, masuk ke pulsa clock ke-6. Nah, di pulsa clock ke-6 ini dia men-trigger flip-flop U1A dan U1B yang toggle. Sedangkan U2A ini masih tetap. Kenapa? Karena di keadaan sebelumnya dia ini 1, maka masuk clock dan ke-trigger dan toggle menjadi 0. Sedangkan yang output key actionnya sebelumnya 0 menjadi 1 dan masuk sebagai clock U1B. Ketika pulsa diberikan, dia akan men-trigger output key-nya untuk berubah menjadi 1. Sedangkan ketika ini lagi, key actionnya ini tetap 0, sehingga tidak ada clock yang masuk ke U2A dan mempertahankan keadaannya yang sebelumnya. Clock aktif. Masuk ke pulsa input yang ke-7. Nah, pulsa input ke-7 ini bisa dilihat yang toggle hanya flip-flop yang pertama saja. Yang flip-flop U1B dan U2A itu mempertahankan keadaannya. Karena ini masih belum yang pertama ini dia tidak tertrigger karena sebelumnya itu dia tidak ada masukan apapun. Sebelumnya dia memang aktif clocknya dan emang udah 1 di keadaan sebelumnya, jadi tetap 1. Begitupun dengan si U2A yang dari tadi masih belum toggle karena outputnya tetap di key, belum menerima clock. Sedangkan ini dia toggle. Selanjutnya kita masuk input pulsa ke-8. Nah, input pulsa ke-8 ini dia menyalurkan lagi dari sini. Key actionnya masuk ke sini, yang tadinya di sini sudah 00. Nah, di sini men-trigger ini aktif clocknya, masuk ke sini dan clocknya aktif. Nah, ya tadi yang tadinya dia 1 di sini, dia ke-trigger. Jadi 0 karena dia mendapatkan clock lagi. Yang tadinya clocknya 0, mempertahankannya jadi 1, dapat clock, dia trigger dan output key-nya tunggal jadi 0. Begitu juga dengan kalau misalnya si clock pertama dia tetap adanya karena sebelumnya tidak ada clock. Dan yang berubah itu adalah di flip-flop U2B, dia karena dia key actionnya itu 1 dan masuk ke clock U2B, itu dia men-trigger output key-nya untuk berubah menjadi 1. Jadi clock-nya disalurkan ke sini. Selanjutnya input clock yang ke-9 itu kembali men-trigger clock pertama jadi 1. Nah, untuk yang 1B dan 2A dia masih belum ke-trigger karena yang di sini namanya key actionnya 0, tidak ada clock aktif yang masuk. Sedangkan di sini dia baru masuk. Jadi belum ke-trigger pas input clock 9. Dia baru ke-trigger pas 10. Karena di sini sudah ada. Jadi ke 10 dia meneruskan ke key-nya. Bisa kita lihat. Nah, dia berubah karena dari 0. Oke, jadi kesimpulannya adalah untuk asynchronous counter up ini dia asynchronous counter up ini dia menyalurkan clock-nya secara serial dan memang ada delay di antara penyaluran clock ini karena satu flip-flop itu menunggu trigger clock dari output flip-flop sebelumnya. Makanya semakin banyak bit yang disusun pada asynchronous up, semakin banyak yang dihitung, itu akan semakin panjang waktu delay-nya. Jadi untuk asynchronous counter up ini hanya disarankan untuk rangkaian sederhana dan untuk sistem yang tidak memerlukan kecepatan seperti itu. Namun untuk cara rangkaian dia lebih sederhana. Baik, itulah penjelasan dari saya untuk asynchronous counter up 6 bit yang menghitung dari 0 sampai saya masukin tadi sampai input ke 11 ataupun menghitung dari desimal 0 sampai 10. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.